يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, ayuhan nas antumul ayyam, wahai manusia sekalian, kalian adalah hari-hari. Manusia itu adalah hari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam suatu hadis qudsi, inna ibna adam yu'dhini atau yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam, manusia itu menyakitiku. Gimana anak Adam menyakiti Allah Azza wa Jalla sementara dia adalah Rabbul Alamin? Itu menyakiti tanpa mendapatkan madarat dan marbahaya sama sekali, karena tidak ada gunanya manusia menyakiti Allah Azza wa Jalla. Yasubbuna ad-dahr, manusia mencaci ad-dahr yaitu masa. Wa ana ad-dahr, dan aku adalah pengatur masa. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan siang dan malam, malam dan siang. Tadi kata Al-Hasan Al-Basri, wahai manusia, kalian adalah hari-hari. Apa maksudnya? Kita ini memiliki usia yang terbatas. Dan kita mengisi hari-hari kita yang rutin seperti itu, 24 kali 1 jam, 24 jam kali 1 sehari. Selalu begitu siklusnya. Tidak ada perubahan. Yang detik demi detik menuju kematian. Hari-hari telah terlewati. Dan apa yang kita lakukan, entah itu menjadi legenda untuk akhirat atau menjadi ketercelakaannya. Maka semakin kita menghabiskan hari, berarti semakin menuju selesainya hidup ini. Kalau kita melihat, kadang-kadang melihat beberapa ikhwan, catatan-catatan mereka, itu akan menjadi legenda untuk anak cucu yang mereka mungkin akan melihat pada suatu saat. Betapa seriusnya orang tua atau kakek mereka atau nenek mereka menuntut ilmu pada waktunya. Meskipun mungkin kita nggak begitu berilmu, tetapi ada bukti keseriusan.
Dan itu hal yang mengubah hidup anak ketika anak kuliah di Libya. Fakultas Syariah yang mungkin awal-awal Anda tidak begitu menseriuskan. Biasa aja, belajar saja biasa. Namun ketika Anda mengupas atau membersihkan gudang, ya bersihkan buku-buku yang banyak, Anda mendapatkan ada salah satu kitab Lusuh dan Usang, kitab era 70-an. Di situ tertera nama ibu Ana. Kitab tersebut kitab Fiqh Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatul ikhtisar. Penjelasan terhadap kitab Matn Abi Syuja' karya Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Itu kitab yang dulu ketika ibu Ana SMA atau misalnya dipelajari. Itu kitab yang berat sebenarnya. Versi bahasa Arab dan berat. Dipelajari di sekolah Syafi'iyah daerah Jakarta Selatan. Dan Anda melihat catatan-catatan dan terjemahan ibu Anda pakai pensil. Ya mungkin itu sudah berpuluh-puluh tahun. Pakai pensil, rajin gitu. Tulis-tulis di setiap lafalnya tulis gitu. Terjemahannya. Pakai pensil yang sudah mulai kusam ya pada zaman itu. Maka hanya dengan melihat itu kemudian anak tergugah. Dan setelah itu langsung anak menseriuskan untuk berusaha mempelajari mazhab Syafi'i dan lebih lanjut ilmu-ilmu lain, lebih serius lagi. Walaupun di masa-masa itu anak disibukkan juga dengan dagang, bantu ibu. Dagang di pasar, kaget biasa, pagi-pagi hari yang kadang-kadang malah tidak sempat untuk kuliah karena butuh uang dengan berdagang. Dan kuliah pun ada tetap dagang, bawa gorengan dan dagang coklatos dan semisalnya ke teman-teman. Yang kemudian Anda pelajari dari hal tersebut, berangkat dari perubahan yang cukup drastis ketika itu untuk betul-betul mendalami ilmu. Itu hanya dari satu buku, yang mana itu adalah buku yang dulu digoreskan oleh ibu Ana, banyak sekali catatan, dari situ tergugah. Maka sangat mungkin jemaah, ketika anak cucu kita melihat catatan hidup kita di masa lampau, track record kita yang mungkin positif di masa lampau, itu akan memberikan hidayah, menjadi jalur hidayah dan pembuktian dan penyemangat untuk anak cucu kita menuju ilmu syar'i. Makanya catatan-catatan ulama itu diperhatikan oleh murid-muridnya dan keturunannya. Karena dari situ terletak kesungguhan yang sebenarnya. Mungkin waktu kita akan habis, namun catatan kita menjadi legenda. Track record kita akan dilihat dan diceritakan. Namun bukan itu tujuan kita sebenarnya, bukan. Kita tidak bermaksud untuk dikenang oleh manusia, melainkan yang penting diterima oleh Allah amalannya. Tetapi ini adalah salah satu wasilah yang menggugah hati banyak dari keturunan. Lihat bagaimana orang-orang Quraisy, mereka mendewakan dan membangga-banggakan nenek moyang mereka. Karena nenek moyang mereka memiliki track record yang besar, bagus. Lihat bagaimana orang-orang Viking, orang-orang Skandinavia, baik di Norwegia, Swedia, Denmark, Islandia, Finlandia, mereka membangga-banggakan ansien mereka, yaitu nenek moyang mereka. Sampai banyak dari mereka tetap menyembah nenek moyang dan roh-roh yang ada di alam gaib. Saking mengapresiasi nenek moyang mereka, karena track record nenek moyang mereka adalah bangsa yang kuat, yang menjajah dan menjelajah, gitu. Padahal itu hanya sebatas duniawi, dan mereka musyrikun.
lihat bagaimana tradisi di Tanah Toraja. Dulu waktu Ana masih belum semuda sekarang, ya sekarang masih muda. Dulu lebih muda lagi. Ya. Ada acara buat anak-anak sebenarnya, namun pengetahuan budaya Indonesia namanya Anak Seribu Pulau. Mungkin antum tahu, ya. Anak Seribu Pulau itu tahun 90-an kayaknya. Ya. Ya, Anak Seribu Pulau meliput tentang anak-anak di beragam daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan juga anak ketika itu ada melihat, masih teringat di liputan Tanah Toraja. Ya, anak mengira bahwa saya di sana banyak muslimnya dan kemudian seperti kita sholat berjamaah dan seterusnya. Dulu seperti itu pikirannya. Namun kemudian ada belakangan dengan tersebarnya media sosial dan media internet, kita dapatkan adanya tradisi nek mama atau mak nenek, ya namanya mak nenek, yaitu festival rutinan entah tahunan atau semisalnya membangkitkan mayit-mayit yang mereka formalinkan sehingga terkesan awet. Itu mayit nenek moyang mereka. Saking mereka betul-betul hulu dan menghargai nenek moyang mereka yang telah wafat. Benar. Bukan hanya nenek moyang, bahkan yang diantara yang diawetkan mayit bayi atau balita yang meninggal diawetkan dengan formalin dan masih bentuk fisik seperti Fir'aun seperti itu. Bentuknya subhanallah, ada yang kuntilanak aja mungkin ketakutan lihatnya. Dan di sini ya subhanallah, kita katakan betul itu budaya di antara budaya orang-orang yang musyrik. Kita enggak mengatakan kita mengapresiasi budaya itu, kita biarkan saja karena itu tidak mengganggu Islam kita, semoga ya. Namun tentu itu didasari akidah yang tidak tepat, tidak benar, tentu saja pasti. Dan di sini ada pelajaran loh, ternyata ada orang atau bangsa atau manusia yang tidak menghargai waktu dan juga nenek moyangnya sama sekali. Yang mana orang ini tidak mau mempelajari sejarah bangsanya, sukunya, agamanya, enggak mau. Sebaliknya banyak sekali bangsa yang mendewakan nenek moyang dan menjadikan nenek moyang segalanya. Bahkan menjadikan nenek moyang itu dewa atau Tuhan atau yang harus dianggap keberadaannya di alam ini. Sehingga di tanah Jawa ini nenek moyang itu sebenarnya dari kata eyang. Dan eyang itu dari kata hiang. Dan hiang itu maksudnya adalah ketinggian, luhur. Makanya sembahyang menyembah eyang. Menyembah hiang. Para hiangan, para hiang. Wayang, ada wa dan hiang. Semua itu berkaitan dengan keeyangan. Dan orang-orang mungkin sebagian Betawi atau Sunda mengatakan nenek atau kakek itu eyang, baik yang masih hidup atau apalagi yang sudah mati. Ada kaitannya dengan hiang, yaitu leluhur, disebut leluhur, dan disebut leluhur dari bahasa Arab, zuhur, yaitu memiliki ketinggian. Maka di sini ada korelasi antara ancient atau nenek moyang dengan kedewaan, ketuhanan. Sementara Islam menafikan hal tersebut. Islam memberikan kita sikap, memberikan kita bagaimana mensikapi waktu dengan benar.
Dan setiap tahun ada perayaan di Islam. Dan setiap bulan ada minggu-minggu, dan setiap pekan itu ada hari yang terbaik. Yang disebut, yang masyhur dalam Islam, hari terbaik di antara semua hari adalah hari Jumu'ah, yaitu kemarin. Ya. Dan dalam hadis Nabi SAW, khair yaumin tala'at fihi syams, sebaik-baik matahari yang muncul, sebaik-baik hari yang muncul matahari padanya adalah hari Jumat. Nah, ini salah pahami oleh sebagian dari kaum muslimin. Mereka memahami bahwasanya matahari yang paling cerah dan paling bagus itu hari Jumat. Ini salah. Karena hadis tersebut maknanya adalah sebaik-baik hari di mana masih terbit matahari adalah hari Jumat. Maka ini pensifatan untuk harinya, bukan mataharinya. Lah terus nanti kalau misalnya hari Jumat mendung gimana? Apakah matahari masih terbaik? Enggak ada matahari ketika itu terlihat. Maka yang sahih adalah hari terbaik. Maksudnya kenapa disinggung masalah matahari? Yaitu ketika matahari masih terbit dari arah timur, bukan barat. Berarti hari-hari kehidupan dunia yang terbaik adalah hari Jumat. Gitu, ya. Kita menuju ke pembahasan adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan nanti Ana minta tolong Pak Aldo untuk membacakan, ada speakernya, apa yang poin per poin dari terjemahan, karena qadarullah buku terjemahan Mukhtasar Minhajul Qasidin Ana ada di rumah lain. Ya. Kita ke faslun, qala Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun fi adabin tata'allaqu bi salatil jumu'ati wa yaumil jumu'ati. Ya, dan di sini baca salatil jumu'ah. Ya. Bacaan yang benar sebenarnya jumu'ah, itu sesuai bahasa Arab. Nah, di Indonesiakan menjadi Jumat. Nah, orang Jawa itu lebih benar dalam membaca Jumu'ah. Maka orang Jawa bacanya apa? Jumat atau Jumu'ah? Jumu'ah itu asli gitu. Walaupun yang tua-tua agak sulit juga, tetap salah juga. Udah benar tetap salah, bacanya Jumu'ah. Nah, ini salah. Ya, Jumu'ah. Ya, itu yang benar. Ya. Orang Jawa itu Masya Allah. Ya, anak keturunan Jawa juga soalnya. Ya, Jumu'ah udah benar, iya salah. Jadi Jumu'ah. Ya. Kemudian hari Jumat atau hari libur bahasa Jawanya apa? Frei. Iya. Nah, ini maunya apa? Maunya pray atau free? Kalau maksudnya hari free, maka bacanya ya duduk pray. Jangan pray, bacanya pray. Kemudian kalau maunya pray, yaitu pray day, hari doa, yang mana itu Sabtu atau Ahad, maka jangan pray di sini. Hari doa berarti Sabtu Yahudi dong. Hari doa Ahad Nasrani. Udah gitu bacanya pray, gitu bacanya pray, bukan pray. Jadi orang Jawa itu udah mau benar tapi logatnya jadi salah gitu loh. Oleh karena gendesoannya gitu loh. Pray, ini kan salah, ya. Ya, gitu. Jadi di Jawa pun banyak mengadopsi lafal-lafal dari luar. Ya. Kereta sepur dari bahasa Belanda gitu. Kayak gitu. Taib, tadi adab Jumat ya. Adab Jumat nanti Pak Aldo bacakan, tolong poin-poinnya setelah Ana bacakan bahasa Arabnya. Wa hiya nahwu min 15, ada sekitar 15-an. Ahaduha an yasta'idda laha min yaumil khamisi wa fi lailatil jumu'ah bitanzifi wa ghasli thiyabi wa i'dadi ma yasluhu laha. Silakan, fadhal. Adab yang pertama, hendaknya bersiap-siap sejak dari hari Kamis dan malam Jumat dengan membersihkan diri, mencuci baju,
dan menyiapkan segala kebutuhannya. Baik, ahsan. Jadi adab yang pertama untuk Jumat ini menunjukkan Jumat itu hari yang spesial, sehingga dianjurkan di kitab ini an yasta'idda laha, mempersiapkan demi Jumatan, ya, min yaumil khamis, sejak hari Kamis harus ada pikiran dan persiapan. Wa fi lailatil jumu'ah, dan di malam Jumatnya, bitanzif. Apa yang dipersiapkan? Membersihkan badan, pakaian, wa ghuslith thiyab, mencuci baju. Tujuannya apa sih ini? Sebenarnya tujuannya Jumatan ini, ya, jemaah yang besar ini Jumatan. Makanya ulama-ulama yang tidak mewajibkan salat berjamaah 5 waktu, tidak wajib kata sebagian ulama, itu mereka tetap mewajibkan salat Jumat berjamaah. Karena ini beda. Adapun kalau misalnya ulama yang mewajibkan salat berjamaah 5 waktu, maka ulama-ulama ini mengatakan salat Jumat kewajibannya itu lebih kuat lagi dibandingkan salat 5 waktu fardu berjamaah. Ya, Jumat ini lebih top lagi gitu loh. Ya, jadi disiapkan. Nah, kenapa bersih-bersih sejak hari Kamis, sejak malam Jumat, kemudian mencuci baju sejak kemarin hari, yaitu Kamis malam Jumat, dan wa'idad ma yasluhu laha, dan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Kenapa begitu? Karena ini demi mengejar sunnah Nabi SAW yang mana dianjurkan untuk lebih awal datang ke masjid demi salat Jumat, ya kan? Yaitu 5 saat. Ya, saat juga di bahasa Arab jadi saat, 5 momentum, 5 fase keutamaan. Kalau di waktu pertama datang ke masjid, maka ibarat sedekah 1 ekor unta. Di waktu kedua 1 ekor sapi apa kambing? Sapi. Ketiga 1 ekor kambing. Keempat 1 ekor ayam. Kelima telur. Dan semua kaum muslimin dapat telur semua. Enggak ada yang dapat onta. Bahkan marbotnya sendiri hampir-hampir ayam. Tapi ternyata telur juga. Iya. Karena 5 waktu ini dibagi dari syuruk. Ya, dibagi dari syuruk. Ya. Sebagian fuqaha mengatakan bukan dari syuruk, tapi dari terbitnya fajar kedua, itu dari waktu subuh. Tapi mungkin dari waktu syuruk atau dari waktu terbitnya matahari, sekitar segitulah. Kalau sekarang mungkin jam 6:10-an, kisaran itu mungkin. Ya, atau jam 6-an. Nah, ini demi itu, ya, supaya bisa lebih awal ke masjid. Makanya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, antum dapatkan orang-orang itu udah pada mulai di masjid sejak jam 9 pagi, jam 8 pagi. Bahkan ada yang dari subuh. Dan bahkan ada yang memang sengaja tidur di situ. Apalagi dingin kan, enak tidur. Sengaja sampai bawa sarung, ya, ikat tubuhnya gitu. Ada di dalam masjid. Saking pengen di situ selama dari pagi hari gitu. Jadi udah bersiap-siap gitu loh. Kalau dulu atau sebaiknya mana yang lebih baik menurut antum, ikhwan? Kita ini kaum muslimin hari liburnya hari Jumat atau Sabtu Ahad? Atau Kamis Jumat atau Sabtu Ahad? Jumat Sabtu, bukan Kamis Jumat. Kenapa gitu kok enggak Kamis Jumat? Kenapa pilih Sabtu, Pak? Aduh. Karena ada Ahad biar 3 hari. Enggak, anggap aja Ahad itu kita enggak libur. Kita libur 2 hari per pekan. Lebih milih Kamis Jumat atau Sabtu Ahad? Kalau antum libur Kamis Jumat, apakah itu akan membuat orang-orang bakal sholat atau datang ke masjid untuk Jumatan dari pagi? Enggak juga. Iya, bahkan orang akan merasa asing dengan liburan model kayak gini. Ini liburan pesantren mana? Kau pesantren? Iya. Jumat libur.
Tapi kalau publik umum masyarakat Indonesia diliburkan di hari Jumat, ana yakin malah justru masalah. Karena kita nggak biasa. Dan juga itu nggak berarti masjid-masjid kemudian dibuka dari sejak duha, tidak. Karena mindset kita belum terbentuk untuk ini, gitu. Ya, belum terbentuk untuk ini. Wong Jumatan aja masih banyak yang main game kok. Ya. Masih banyak main game di belakang-belakang itu. Pekerja-pekerja udah dewasa, udah tua gitu, main game loh, bayangin loh. Ana pernah di daerah khutbah di daerah Senayan, Office 8 di daerah dekat SCBD sana. Itu ketika anak mau kesana terlambat, qadarullah. Macet terlambat, akhirnya diganti sama orang dan anak dapat tempat di belakang. Di situ anak ngelihat hakikatnya. Anak kan rutin khutbah di situ juga Jumatan. Akhirnya anak ngelihat gitu, beberapa dari pekerja itu malah main game. Khotib lagi di mimbar main game, ini orang udah gede ini. Udah baligh dan mungkin sudah beristri, tapi pas di khutbah main game beberapa orang. Subhanallah, ana mau negur ya bukan waktunya negur gitu. Kenyataan seperti ini jemaah. Ya maka untuk Jumatan ini masih banyak yang muqassir, belum tunai belum menunaikan dengan baik. Ya, jadi persiapan dari hari Kamis, malam Jumat, Lailatul Jumu'ah itu berarti malam Jumat. Dan malam Jumat itu sebenarnya termasuk hari Jumat juga sebenarnya. Walaupun di Indonesia itu disebut hari Kamis. Tapi ketika sudah mulai maghrib, maka itu sudah berpindah hari dan tanggal. Sebenarnya begitu. Ya. Taib, dilanjutkan. Atsani al-ightisalu fi yaumiha kama fil ahadithi fi sahihaini wa ghairihima. Wal afdalu fil ightisali an yakuna qubaila ar-rawahi ilaiha. Fadhal. Adab yang kedua, mandi di hari itu sebagaimana yang diajarkan oleh beberapa hadis dalam Asy-Syahihain dan lainnya. As-Sahihaini, As-Sahihain, Pak. Asy-Syahihaini dan lainnya. Waktu yang paling utama untuk mandi adalah sesaat sebelum berangkat ke salat Jumat. Taib, ahsanta kecuali as-sahihaini tadi karena pakai logat Padang susah dibacanya. Ya, as-sahihain ya. Taib yang kedua, al-ightisalu fi yaumiha, mandi di hari itu. Di hari Jumat. Kama fil ahadits fi sahihaini wa ghairihima. Sebagai di hadis-hadis yang bertebaran di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya. Nah, mandi di sini yang disebut ghuslul Jumu'ah. Mandi Jumat. Mandi Jumat. Ada beberapa hal fikhi berkaitan dengan mandi Jumat. Pertama, apa hukum mandi Jumat itu sendiri gitu loh. Apakah wajib atau sunnah gitu. Nah, ada hadis Nabi SAW, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslul jumu'ati mandi Jumat. Wajibun. Nah, wajibun di sini dimaknai oleh sebagian fuqaha sebagai wajib secara hukum taklifi, yaitu seperti wajib, sunnah, boleh, mubah, kemudian makruh, haram. Maka wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang telah mimpi basah, gitu loh. Muhtalim telah mimpi basah. Artinya bagi orang yang sudah akil baligh gitu loh. Itu maknanya. Tapi wajib di sini sebagian fuqaha menafsirkan yaitu wajib, fardu. Namun jumhur ulama mengatakan wajib di sini tidak dimaknai sebagai fardu, tapi suatu keniscayaan yang semestinya, tidak berarti fardu. Dan wallahu alam, ini pendapat yang lebih sahih insyaallah. Memang kelihatannya hadis ini dari zahirnya mewajibkan, tapi maksud dari wajib di sini
yakni bukan dalam pengertian hukum taklifi dalam usul fikih harus, melainkan memang ini kemestian yang biasanya orang kalau mandi ya kalau bisa Jumatan mandi karena Anda kan mau ke Jumatan gitu kan. Ya. Juga berangkat dari hadis ini yang membuat sebagian orang itu berpandangan bahwasanya dianjurkan malam Jumat itu jima'. Ya, apakah ada korelasi antara malam Jumat atau Jumat pagi untuk jima', dianjurkan jima' dengan hadis ini? Apakah bisa nyambung gitu loh? Kalau disambung-sambungin ya disambung-sambungin namanya juga. Karena di sini ghuslul Jum'ati berarti mandi wajib. Namanya mandi wajib kan ya kalau enggak haid, nifas, junub. Berarti dianjurkan junub. Ini enggak nyambung, salah. Udah gitu ada kalimat ala kulli muhtalimin, wajib atas setiap orang yang sudah mimpi basah. Oh berarti ini kaitannya dengan jima. Ini juga tidak benar. Kalau mau jima kapan aja tafadhol, enggak harus nunggu malam Jumat. Wah, pasang status. Kadang ada nemuin loh itu di status Facebook ikhwan, bismillah mau melakukan sunnah nih gitu. Malam Jumat kayak mau melakukan sunnah nih. Enggak nih mau ngapain nih, Al-Kahfi atau apa nih? Ya. Maksudnya melakukan sunnah ini ya kayak gitu. Ya salam, mau melakukan itu aja itu harus pasang status, betapa noraknya gitu loh. Nah, di sini wallahu alam bukan enggak ada maksud untuk menganjurkan itu. Sekarang coba aja Pak Aldo cek atau yang punya buku cek dari semua poin-poin apakah ada dianjurkan jima di pagi hari Jumat di situ. Coba dicek aja. Kalau kata orang dulu iris kumis kucing kalau nemu tuh. Tuh kalau kata orang Betawi zaman dulu kayak gitu tuh. Iris kuping kucing kalau ketemu tuh kayak gitu. Ya. Coba aja apakah ada anyujami zaujatahu gitu. Anda enggak tahu, sepertinya tidak, itu yang muntasyir bainan nas. Banyak terwujud apa di omongan orang ya. Kemudian istri antum mungkin bilang, "Mas, Jumat pagi nih, Mas." Terus apa? Ayolah. Ayo apa nih mau kerja? Enggak ada waktu buat itu. Ya dalilnya ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Enggak. Dalil ini tidak ada kaitannya dengan jima', tidak ada kaitannya. Ya, karena nih pertanyaan berikutnya, faedah berikutnya. Mandi Jumat itu karena hari Jumat atau karena sholat Jumat? Nah, itu penting untuk diketahui. Sholat atau karena hari? Karena dengan kita mengetahui karena hari Jumat atau karena sholat Jumat, di situ kita akan tahu kapan relevannya mandi Jumat gitu loh. Salat. Berarti karena apa? Karena sholat Jumat, karena perkumpulan Jumat ini gitu loh. Ya. Maka mandi Jumat ini dianjurkan untuk orang yang bakal sholat Jumat gitu. Karena dia bakal ngumpul bersama kaum muslimin juga. Bukan karena harinya doang, bukan karena harinya, tapi karena Jumatannya. Makanya di sini katakan wal afdalu fil ightisal an yakuna qubail arwah ilaiha. Dianjurkan mandi itu di beberapa waktu mendekati waktu ketika dia mau pergi Jumatan. Adapun jeda antara mandi Jumat dengan pas berangkat pergi Jumatan itu enggak masalah karena dia mandi Jumat ini dimaksudkan untuk pergi Jumatan walaupun agak jeda. Misal dia mandi jam 6, berangkat Jumatannya jam 10. Iya fadhol enggak apa-apa. Ya, tapi lebih dianjurkan kalau antum mau berangkat Jumatan jam 10, jam setengah 10 antum mandi gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kita katakan bahwasannya mandi di sini mandi karena hari Jumat, maka berarti kalau antum mandi malam Jumat habis Isya, maka itu berarti masuk ke dalam hadis mandi Jumat. Kalau antum mandi setelah asar hari Jumat, setelah asar berarti masuk mandi Jumat dan bukan gitu maksudnya. Maka mandi Jumat di sini maksudnya adalah karena apa? Karena sholat Jumat. Karena Jumatan.
Nah, kalau memang tahu itu karena Jumatan, maka kapan disebut mandi Jumat durasinya? Setelah subuh atau setelah syuruk sampai menjelang Jumatan lah. Nah, kalau antum berangkat Jumatan jam 11:30 ya berarti lebih dianjurkan lagi jam 11:15 tuh mandi itu, Sob. Ya mandi terus jam 11:30 berangkat. Cuman itu mepet sekali. Tapi kayaknya biasanya begitu deh. Bahkan orang-orang kantor nunggu azan. Jangankan orang kantor, rakyat biasa, rakyat jelata. Ngopi dulu di luar. Subhanallah. Ikan gitu. Ya, ada pos. Ya, ngopi dulu di luar. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ngopi. Ya, ada nggak ngeliat sih, cuman ada nggak ngeliat langsung, cuman ketika di beberapa tempat itu biasanya kan khotib itu kan datang menuju pas mau on time gitu kan, itu pada nongkrong, kadang ada yang main game bareng apa sama temennya gitu, online mungkin ya, bareng gitu main game di alam mereka. Terus kemudian pas Jumatan ya nggak ada yang nasihat mereka, akhirnya nunggu ini aja, nunggu qomat. Subhanallah, ini yang terjadi. Ya subhanallah, ini masalah di antara masalah masyarakat kita loh. Tidak ada sosok wibawa di masjid yang bisa membubarkan mereka supaya ke masjid ke dalam. Mereka kadang-kadang nemplok itu di emperan-emperan, terus gelantungan di pohon-pohon gitu ya. Maksudnya mereka tuh kayak bukan orang yang mau ke masjid, tapi nunggu qomat baru masuk masjid, sholat itu pun masih mikirin tadi udah sampai level berapa itu, wah musuhnya payah banget itu, nggak sholat mikirnya. Subhanallah. Maka beda orang yang prepare untuk Jumatan dari jam 7 siang, dari jam 7 pagi beda, mandi dan seterusnya beda. Ini berarti Jumatan ini sendiri masih banyak tugas dan PR untuk umat ini, jemaah. Ya, taib. Ats-tsalits yang ketiga, at-tazayyunu bi tanzifil badan wa qassil azfar was-siwak wa ghairi dzalika mimma taqaddama min izalatil fadalat wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabih. Fadhal. Adab ketiga, menghias diri dengan membersihkan tubuh, memotong kuku, bersiwak dan lain-lainnya sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan menghilangkan kotoran, memakai wewangian dan menggunakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Baik. Di sini at-tazayyun yaitu memberikan zinah, yaitu perhiasan dengan membersihkan badan. Qassul adfar, qas itu memotong kuku, siwak dan lainnya, termasuk tatayyub yaitu menggunakan minyak wangi. Dan minyak wangi di sini baik beralkohol atau tidak itu semua halal. Halal maksudnya halal dipakai. Karena alkohol itu tidak najis. Itu yang sahih. Kalau alkohol dianggap najis baik untuk parfum atau hand sanitizer berarti nggak boleh dong kita pakai hand sanitizer. Ya. Wa yalbas ahsana thiyabih dan menggunakan pakaian yang terbaik. Ya. Ke masjid memang mesti atau dianjurkan, disunahkan, disebutkan dalam Al-Qur'an, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Yaitu ambillah perhiasan kalian menuju ke masjid. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan maka tidak boleh. Karena itu akan terjadi tabarruj. Adapun laki-laki dianjurkan untuk menggunakan perhiasan yang terbaik, namun terbaik yang tidak memberikan nilai ujub dan kesombongan. Adapun kalau terbaik namun memberikan nilai ujub maka haram. Termasuk juga ini berpakai zina, yaitu perhiasan. Itu apa yang bisa dia tampilkan kepada orang apapun ketika dia berangkat ke masjid, dari pakaian yang baik, pakaian keagamaan seperti baju koko, jubah,
peci dan seterusnya. Maka ini termasuk mengamalkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian yang rabi' at-tabkiru ilaiha masyian wa yanbaghi lis-sa'i ila al-jami'i an yamshiya bisukunin wa khushu' wa yanwiya al-i'tikafa fil masjid ila waqti khurujih. Ya, tafadhal. Adab keempat, berangkat di awal waktu dengan berjalan kaki. Orang yang berangkat ke masjid hendaknya berjalan dengan tenang dan khusyuk, berniat iktikaf di sana sampai dia keluar darinya. Baik, di sini apa i'tikaf yang dimaksud? I'tikaf itu al-mukth fil masjid, yaitu menetap di masjid walaupun beberapa jenak, itu i'tikaf semua namanya. Jadi i'tikaf di sini bukan i'tikaf dalam bulan Ramadan di malam hari, enggak, bukan itu maksudnya. I'tikaf di sini adalah yaitu al-mukth, menetap di masjid untuk sekian waktu. Ya, jadi bukan berarti dari malam hari, bukan. Nah, di sini hendaknya at-tabkir ilaiha masyan. Dia lebih awal datang dengan cara berjalan kaki lebih afdal. Namun bukan berarti tidak boleh pakai motor, enggak apa-apa. Dan datang ke masjid Jumatan itu bisukunin khusyuk, dengan tenang dan khusyuk, dan meniatkan al-mukth al-i'tikaf fil masjid, berdiam diri di masjid. Ya. Mungkin bisa 5 jam, sejak jam 7 misalnya bisa. Itu dianjurkan. Dan i'tikaf di sini ya dia isi dengan apa? Ibadah. Apakah boleh tidur? Ya boleh-boleh aja. Ya. Asal jangan ngiler gitu aja. Jangan ngotorin gitu aja. Dialasin lah tidurnya gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya Masjid Al-Ikhlas ini Masjid As-Sunnah, ya. Masjid As-Sunnah ini mau menghidupkan sunnah ini misalnya. Di sini kalau Jumatan jam berapa bukanya? Jam berapa Pak? Pas mau Jumatan. Masjid ini buka terus? Jumat. Jam berapa? Di sininya kosong. Ada beberapa jemaah yang datang. Di sini. Di ruang akhwat apa di sini? Sebenarnya di sini. Nah berarti kan dibuka tuh. Ada kemudian ikhwan pengen mengamalkan sunnah ini gitu misalnya. Tapi nggak tahu mengamalkan sunnah ini atau karena ada akhwat kajian atau gimana, nggak tahu. Nah ini bahaya juga ini. Ya gimana ya, serba salah deh. Nah oke, misalnya akhwat dipindahin semua ke bagian lain misalnya. Maka di sini untuk ikhwan yang mau untuk beriktikaf dari awal, ya, waktu awal dari jam 7 misalnya. Mungkin nggak kira-kira itu dilakukan di Cinere ini? Bisa aja. Tapi kan orang pada kerja ya. Ntar kalau ditanya, Bapak nggak punya kerjaan Pak, kok sini subhanallah saya pengen ngamalin sunnah, saya udah pensiun gitu kan. Sebenarnya bisa tuh ya. Nah terus nanti gimana kalau misalnya batal wudunya karena tidur? Karena udah lama baca Quran dengan ngantuk tidur, kemudian rebahan, ngorok, ya, dan audio sistem masjid masih nyala, sehingga terdengar seantero Cinere misalnya. Nah kemudian kalau misalnya pun dia ketiduran dan batal wudunya dengan tidur yang nyenyak itu, maka dia boleh taruh di tempatnya, plek gitu taruh sesuatu yang menunjukkan antum di situ gitu loh, sehingga bisa nanti keluar kemudian wudu atau BAB dan seterusnya balik lagi seperti i'tikaf gitu loh. I'tikaf boleh nggak tidur Pak? Bahkan justru itu menu utamanya sepertinya. Banyak i'tikaf tidurnya itu full. Tapi tetap disebut i'tikaf karena tetap diam di masjid. Selama dia nggak keluar ke masjid tanpa hajat, maka dia tetap disebut i'tikaf. Ya begitu bisa tuh seperti itu. Nah, coba misalnya dia lakukan seperti itu. Ya.
Kalau bisa, kalau difasilitasi masjid, ya. Adapun kalau misalnya masjidnya nggak memfasilitasi, misal dikunci, ya udah nggak boleh masuk maksa. Tapi dia tetap senilai dengan i'tikaf di teras yang lantainya nyambung dengan aula masjid ini. Dia tetap disebut i'tikaf juga atau datang ke masjid. Makanya kalau i'tikaf, jadi situ i'tikafnya itu nggak apa-apa. Ya. Cuman yang anak herankan di masjid ini ketika anak i'tikaf, ada tenda di sana. Nah, di sini yang menjadi perselisihan di sini. Apakah itu masuk dalam sehukum masjid atau tidak? Nah, di sini ya. Begitu. Ini yang menjadi perselisihan. Karena ruang parkir itu pada asalnya bukan bagian dari hukum masjid, walaupun bagian dari masjid secara wakaf. Maka besok-besok sebaiknya tendanya di sini aja. Ya kan? Kalau nggak salah kemarin Ramadan, kalau nggak salah itu ada tenda-tenda di situ. Ya. Mungkin karena ada anak istri mungkin, atau gimana? Buat tidur atau gimana? Gimana waktu itu? Istirahat. Nggak boleh tidur di dalam. Kenapa begitu? Oh. Ilernya, mungkin orang Cinere suka ngiler kali ya. Tapi kalau boleh nasaran, tetap di masjid walaupun ngiler. Rugi ngiler itu ya mungkin merugikan memang, cuman kalau di luar area masjid khawatirnya malah nggak dapat nanti. Hah? Soal Jumatan? Bukan gini, ini anak harus diluruskan ya. Walaupun itu namanya bukan parkiran. Sekarang di situ ada tenda lagi nih. Nah, kayaknya bakal ada yang tidur di situ nih karena ada tenda nih, kan? Ya. Tetapi lantainya bukan lantai masjid. Gitu loh. Sekarang nih misalnya antum datang ke Masjid As-Sunnah. Antum sholat tahiyatul masjid di situ sekarang. Padahal di sini ada. Ya, itu aja dulu. Apa pikirin? Antum tahiyatul masjid di situ. Antum mikirnya gimana? Orang nih konslet mulanya, konsertnya kayak masa tahiyatul masjid di situ. Apakah antum bakal membela dia? Enggak apa-apa, karena itu bagian dari masjid. Nah, antum ikut konslet juga nanti. Maka apa yang menjadi lantai inti masjid dan yang mengikutinya dari lantai, maka itu dihukumi masjid. Namun ketika lantainya sudah terpisah, maka sebenarnya itu bukan bagian dari masjid, tapi termasuk tanah wakaf masjid. Artinya amanah wakaf masjid ada tetap. Tetapi hukum untuk ahkamul masajid tidak berlaku di situ. Seperti membaca masuk masjid Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, dan keluar membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu terwujud di mana? Di sini masuk masjid. Ya. Bukan di gapura itu, bukan. Nah, dan kalau alasan bahwa kalau Jumatan membludak sampai situ, itu bukan hukum asal untuk sholat Jumat di situ. Hukum asalnya bukan di situ. Ya kan? Melainkan ini karena sifatnya darurat. Gitu loh. Bahkan jalan itu pun kalau misalnya Jumatan bisa dimanfaatkan, tapi tetap bukan hukum masjid. Gitu. Dan dagang di situ tidak apa-apa. Tapi dagang di lantai ini nggak boleh. Antum motong kurban sekarang di mana? Jangan di sana. Terus habis itu cacahnya di situ. Ada darah nggak kira-kira? Nah, darah yang masfuh, yang mengalir itu najis. Kalau antum cacah di situ dan antum anggap itu adalah bagian dari masjid, berarti antum mengotori
masjid. Makanya banyak hal yang perlu dikonsultasikan. Gitu loh, jemaah. Namun ketika Anda melihat sudah ada tenda ketika itu, Anda nggak memprotes. Jangan dulu, biar. Mungkin ini ada pendapat di situ. Ya biarin orang masa kemudian Anda bubarin tendanya terus Anda bawa ke rumah, enggak kan? Gitu. Tapi ini suatu hal yang perlu diangkat. Ya, dan Anda angkatnya secara berjamaah aja tanpa menyalahkan secara frontal, tetapi ini perlu ada diskusi lagi untuk kedepannya. Ini mumpung bentar lagi Ramadan, jangan sampai ada keputusan yang nanti jadinya problem. Kalau misalnya mau membuat tenda di situ, nah ini yang biasa dulu kita makan, boleh. Kenapa? Lantainya nyambung dengan masjid, nyambung, begitu. Ya, boleh. Silahkan. Karena ini masih bagian masjid. Antum ketika etikaf di situ, fadol silahkan. Etikaf di bagian perempuan, masih bagian masjid. Tapi ketika itu sudah lantainya sudah berbeda, maka coba sekarang antum tahiyatul masjid di situ. Aneh. Tahiyatul masjid kok di tempat itu. Walaupun bukan parkiran betul. Ini ibrahnya bukan masalah parkiran atau tidak. Tapi dia udah terpisah dengan yang dikenal lantai bagian masjid. Begitu. Wakaf, betul. Tapi bagian dari masjid, ya nggak bisa dikatakan begitu. Dan kalau misalnya nanti antum berkorban di parkiran sana, kemudian mencacah daging-daging di situ, boleh. Kenapa? Karena bukan bagian dari lantai masjid. Ya. Bermuamalah di situ, ngobrol tentang dunia nggak apa-apa. Sekarang gini aja. Ini kamar mandi, WC, bagian dari masjid bukan? Dan anak tanya, lantai WC lebih bersih dibandingkan yang di itu tuh apa? Anda nggak tahu itu namanya apa sih enaknya? Teras atau apa gitu ya? Nah. Tapi lantai WC tidak disebut masjid. Karena diniatkan apa? Memang udah bentuknya bukan bentuk masjid. WC, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya begitu. Ya. Nah, kemudian kalau dari area situ, kanopi nggak ada. Atap nggak ada. Kenapa sekalian ini juga nggak ada sekalian biar sama-sama masjid? Kedepannya makanya, bukan ibrahnya di masalah kalau Jumatan itu dipakai. Semua masjid juga gitu. Parkiran pun akhirnya dikorbankan untuk Jumatan. Dan ini hukumnya hukum darurat. Maka nggak masalah. Orang yang datang kemudian yang menemukan di sini udah penuh semua, akhirnya di situ nggak masalah, hukumnya sama. Apakah dia boleh tahiyatul masjid? Wallahu alam, sebaiknya sih tidak, karena itu tetap bukan bagian masjid. Tapi dia sah sholat Jumatnya, sah hukum dengan orang-orang yang di dalam sama, karena dia emang niatan Jumatan dan tidak dapat tempat. Namun orang yang tahu di sini masih kosong, malah milih sana, ini yang salah. Ini yang salah. Adapun di sini kosong di luar bagian, tapi masih ubin masjid, maka itu masih masuk masjid, nggak apa-apa. Itu fikihnya ada seperti ini, Pak Aldo dan juga rekan-rekan sekalian. Ya, supaya nanti lebih baik lagi gitu. Sebelum nanti menjadi rutinitas dan menjadi syubhat yang bergulir terus setiap tahun dan akhirnya ada orang yang mengkritisi tapi udah terlanjur sering dilakukan, mendingan dari sekarang Anda omongin. Lebih afdol. Nanti diskusikan lagi untuk para DKM bagaimana keputusan yang terbaik untuk masalah ini. Supaya i'tikafnya betul. Nah gitu. Ya. Sepertinya udah mau Jumatan, jadi kita jadi insya Allah yang kelima nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Ya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada soalan atau tidak?
Kalau nggak ada soalan, ya bubar. Alhamdulillah karena makanan sudah datang, jadi kita bubar. Nggak ada? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, fadhal. Memang bertanya Pak, bagaimana itu yang pendemo, yang suka demo-demo itu, yang hukumnya gimana kalau Jumatan di Monas itu? Terima kasih. Ya, pertama disclaimer dulu bahwasannya Anda tidak akan membawa kepentingan politik apapun setitik pun, cuman ini hanya berkaitan dengan hukum syar'i saja. Salat Jumat, sebagian ulama mensyaratkan harus di masjid yang telah diwakafkan dan semisalnya. Dan itu yang pernah diangkat oleh beberapa politisi juga sebenarnya. Cuman namanya politikus, ya cara mikirnya kadang-kadang seperti tikus. Ketika nyari keuntungan dia pakai lubang itu. Tapi ketika nggak menguntungkan nggak dipakai. Artinya gini, hukum yang sejatinya adalah pada asalnya sholat Jumat itu di masjid. Namun ketika kondisi itu tidak memungkinkan di masjid, maka boleh dia dilakukan di tempat yang dikondisikan seolah-olah seperti mushola atau masjid. Namun itu dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk di masjid. Adapun kalau dia masih mungkin di masjid, wajib di masjid. Anda kasih contoh banyak, insya Allah. Di Jabodetabek ini banyak kantor-kantor besar, ya, yang mana kantor ini memiliki musola di setiap lantai, tetapi tidak memiliki masjid. Akhirnya dibuatlah basement untuk sholat berjamaah Jumatan. Pertanyaannya, apakah sah sholat mereka? Karena kondisional. Sekarang coba kalau semua pekerja di kantor-kantor besar, apalagi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, harus diorientasikan semuanya ke masjid kampung, kira-kira gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Walaupun di kayak masjid kampung seneng sih karena tromolnya muter-muter terus, tapi nggak bakal penuh, nggak bakal cukup. Banyak pekerja itu, sampai basement aja itu udah penuh itu. Sah atau tidak? Sah. Karena apa? Darurat. Tapi ya karena darurat. Karena nggak bisa dipaksakan semua di masjid yang ada tersedia. Orangnya terlalu banyak gitu. Ya masjid cuma menampung 2.000, gedung-gedung banyak bisa 10.000. Itu nanti pangku-pangkuan itu seorang mangku 2 orang itu nanti repot. Ya. Nah jadi kalau yang waktu itu ya. Ini bukan masalah demonya atau masalah apanya. Wallahu alam, mereka sah sholat Jumatnya. Ya. Begitu. Sholat Jumat di masjid. Tapi sholat Id di musola, di lapangan lebih afdal. Gitu. Seperti itu. Wallahu alam. Makanya teman-teman yang sholat Jumat di luar sana atau bahkan sampai luber sana misalnya undang penceramah yang top misalnya ustadz yang kibar misalnya sampai sana itu sah. Karena nggak mungkin semuanya di dalam masjid. Gitu. Wallahu a'lam. Biarin aja Pak, itu mereka bertengkar sendiri, yang penting kita sholat di masjid. Biarin aja Pak, kan bukan kita pelakunya. Sah Pak, sah. Ya. Ya, satu dulu. Karena nanti lupa. Ya, yang pertama yang tadi yang berkenaan dengan lantai masjid, yang kamar mandi tadi ya Ustaz. Iya. Kalau seandainya lantainya itu nyambung, apakah itu dianggap karena di kamar mandi juga ada yang najis gitu ya? Iya. Terus yang kedua, satu dulu. Nanti Anda lupa soalnya. Sekarang antum lihat, beda nggak lantai kamar mandi atau menuju kamar mandi dengan lantai di masjid ini? Apa namanya? Tingkatannya apa namanya? Level jenis lantainya dan juga tingkatan lantainya beda gak? Beda. Udah itu jawabannya.
Gitu. Nah, sebentar. Ini ada beberapa hal lagi. Mihrab. Apakah termasuk bagian dari masjid atau bukan? Nah, itu. Mihrab itu dua makna. Imam makna mimbar atau makna ruangan yang ada di samping mimbar. Sebagaimana Maryam alaihissalam dulu tinggal di mihrab. Di zamannya dulu. Mihrab dimaksud bukan mihrab ini, tapi mihrab, nah kamar ini. Kamar DKM atau kamar marbot, apakah itu bagian dari masjid atau tidak, itu dikembalikan kepada niatan dari wakaf atau DKM. Sama seperti kamar ruangan operasional, apa yang isinya kabel-kabel itu? Ruangan sound system. Ini ya kalau nggak salah ya. Ini kalau memang diperuntukkan sound system, maka ini bukan masjid. Ini bukan masjid. Bukan bagian dari masjid, maksudnya hukumnya bukan hukum masjid. Hukumnya hukum ruangan liberal, hukum ruangan bebas, bukan masjid. Kemudian juga kamar marbot. Kalau memang itu diperuntukkan untuk tempat tinggal, maka itu bukan bagian dari masjid. Maka boleh di situ ada kamar mandi. Karena niatannya bukan apa? Bukan tempat tinggal, bukan masjid. Begitu loh. Dan di situ tidak ada sholat tahiyatul masjid. Karena itu kamar orang buat tidur. Apalagi suami istrinya di situ pula. Lah, dia nanti kan melakukan hal-hal di situ. Gitu kan? Nah, maka jika memang itu bukan diniatkan untuk bagian murni dari masjid, maka tidak ada i'tikaf di situ. Karena kalau misalnya marbot itu bagian masjid, berarti tiap malam dia i'tikaf dong. Enak dong jadi marbot. I'tikaf di kamar sendiri, ya kan? Bisa sambil makan ciki, bisa sambil nonton YouTube, enak. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Nah, di sini apakah ini bagian dari masjid atau tidak? Lebih tepatnya sepertinya tidak. Kenapa? Karena ketika ada imam sholat, di situ nggak ada yang sholat berjamaah. Enggak. Begitu. Ya, maka lebih tepatnya wallahu alam ini bukan. Lebih tepatnya ya, karena ini kamar yang memang khusus bisa buat tidur, bisa buat apa. Ini kamar yang sepertinya dipisah dari masjid. Mungkin ini lebih tepatnya bukan. Mungkin ya. Tapi kalau area luar ubin-ubin ini masjid semua nih. Ini masjid semua nih. Bagian itu juga akhwat bagian masjid semua. Seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Ya, fadhal. Tenang. Jangan grogi, jangan marah, jangan apa. Tenang aja. Hah? Iya. Ya. Cuma ya. Wallahu alam sampai sekarang Anda lebih condong pendapat yang mensunahkan sih. Sampai sekarang. Wallahu alam. Ya kalau yang mengatakan itu hadisnya dhaif atau tidak sah atau dan seterusnya silakan. Ya ini masalah khilafiyah silakan. Tapi Anda masih memegang pendapat yang menganjurkan. Wallahu alam. Begitu. Ya di sini ketika antum melihat ya ini beda nih antara sama Ustadz Sunnah atau gimana beda. Kalau antum bisa melihat ke dalil-dalil yang ditampilkan itu lebih afdal. Kalau antum melihat dari segi keilmuan yang berpendapat ini itu juga boleh. Misalnya Dewan Fatwa juga menerbitkan seperti itu, itu silahkan ikut. Terlebih ini masalah yang sebenarnya individual. Individual dalam artian ya masing-masing aja amalannya. Nah, gitu. Maka silakan. Ya, wallahu a'lam. Gitu. Ada lagi? Fadhil Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahiyatul masjid di luar
pintu masjid di teras itu, misalkan kayak begini Ustadz ya, kalau ada datang itu sholat tahiyatul masjidnya bukan di dalam ya Ustadz, tapi malah di teras itu. Ada yang bilang itu sebenarnya tidak benar, apakah seperti itu Ustadz? Yang benar gimana? Yang benar? Di dalam gitu. Di dalam? Iya. Yang benar yang gimana Ustadz? Yang benar adalah yang Anda omongin. Ya iyalah, masa Anda ngomongin nggak benar? Tahiyatul masjid itu artinya apa? Penghormatan terhadap masjid. Sekarang kembali ke yang tadi. Yang dihukumi masjid itu yang mana aja? Itu dulu, yang itu. Ketika itu dihukumi masjid, maka terjadi tahiyatul masjid boleh situ. Gitu loh. I'tikaf boleh situ. Sekarang kalau Anda ini yang tadi Anda gariskan, wallahu alam, bahwasanya selama lantai tersebut ya, dah terpisah antara lantai dengan tanah-tanah itu, berarti kan memang ini masjid ini, ya kan? Dan itu bagian dari masjid karena hukum dalam Islam, dalam fikih adalah at-tabi'u tabi'un, at-tabi' tabi'un, yaitu at-tabi' itu sebagai pengikut. Arti lainnya dalam kaidah lainnya itu hukmut tabi' hukmul matbu'. Hukumnya pengikut sehukum dengan yang diikuti. Sesuatu yang ikutin itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Nah, hukum asalnya masjid adalah aula ini, dan ini pendapat mazhab Maliki, dan ini yang sahih. Ini aula ini masjid nih. Ya. Nah, area lantai yang mengikuti masjid itu namanya tabi'. Tabi' itu mengikuti area masjid, mengikuti masjid. Maka pengikut itu sehukum dengan yang diikuti. Gitu loh. Pak paham di sini, Pak? Yang kalau di sini hukumnya begini, maka pengikut juga hukumnya sama. Di sini nggak boleh jual beli, ya di situ nggak boleh jual beli. Gitu. Ya. Di sini sholat tahiyatul masjid, di sana juga bisa sholat tahiyatul masjid. Karena itu bagian dari masjid dari segi hukumnya. Adapun dari segi tanah wakafnya, ya semua itu bagian masjid semua. Tapi hukumnya beda. Gitu loh. Itu hukumnya adalah teras. Beda. Hukumnya depan masjid atau samping masjid itu beda hukumnya. Bahkan kamar ini juga bagian masjid. Secara apa? Secara wakafan, tapi secara hukum tidak. Begitu. Kemudian kaitannya misalkan doa masuk masjid itu berarti masuk area pintu atau dari teras sudah termasuk doa masuk? Bisa, teras itu bisa, tapi asalnya kan di sini pintu. Karena yang dukhul masuk ke dalam aula. Sementara itu cuman ikutannya doang. Tapi kalau antum baca di situ nggak apa-apa. Gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya dari gapura itu Masjid As-Sunnah, dari situ baca Allahumma inni as'aluka min apa tadi? Allahumma aftahi abwaab rahmatik, dari gapura itu ya salah. Karena apa? Karena Anda bukan sedang masuk masjid, melainkan sedang masuk area wakaf masjid. Nggak boleh pasang tenda di situ i'tikaf. Karena taman juga sih, jangan gitu kan. Begitu. Ya. Maka hukumnya pengikut sehukum dengan yang diikuti. Ya, tabi' ini lantai luar nih di tabi' pengikutnya. Maka hukumnya seperti hukum matbu', ini matbu' yang diikuti. Hukumnya selaras dengan hukum di sini, dan asalnya masjid ini di sini. Gitu. Parkiran masjid yang luas, ada parkiran luas, parkiran itu termasuk wakaf masjid. Tapi bukan hukum masjid. Iya, dia wakaf masjid, tapi bukan hukum masjid. Maka enggak bisa sholat tahiyatul masjid di parkiran. Begitu. Ya. Bahkan kalau misalnya nih, ya, antum coba tunjukin ke anak masjid apa kira-kira yang ada di benak antum, yang sesuai dengan benak anak. Sepakati dulu masjid apa selain As-Sunnah. Contohkan masjid lain. Masjidil Haram. Baik. Lihat Masjidil Haram. Ya. Lantainya nyambung enggak kira-kira dengan itu? Diniatin sama enggak kira-kira?
nyambung, niatin sama. Antum ketika sholat di bagian Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram kan ada lantai, nanti ujung-ujung kan selesai lantai itu udah jalanan aspal. Ya enggak? Iya kan? Bukan Masjid Nabawi ini, Masjid Nabawi ada lagi. Ya kan? Nah, terus habis itu kan aspal nih, selesai aspal gitu kan. Menuju ke hotel-hotel gitu kan. Di lantai itu lantai masjid bukan sekarang? Ayo. Ya, di depan. Sama. Masjid kan? Antum tahiyatul masjid di situ? Fadl. Antum dagang di situ? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena itu bagian dari masjid tabi' mengikuti aula masjid. Karena kan ada masjidnya nih, aula nih. Ya kan? Tertutup. Ada gate-nya gitu kan ya. Ada gate-nya, ada pintunya gitu. Nah, itu masjid tuh. Nah, samping-sampingnya yang luas itu termasuk bagian dari masjid karena mengikuti hukum matbu'nya gitu loh. Nah, antum bikin tenda di situ boleh sebenarnya, cuman nggak dibolehin sama tentaranya. Antum bikin tenda di situ cari mati, berarti antum ngapain tenda-tenda di situ? Ya begitu. Maka hukum tabi' itu pengikut. Hukum semhukum dengan matbu'. Maka lantai yang di sana itu tabi', lantai di sini matbu'. Nah, sekarang begitu juga dengan Masjid Nabawi. Yang ada di aula Masjid Nabawi. Kalau antum memang mau baca Allahumma ini kalau lupa terus kalau baca harus masuk masjid baru anda bisa tuh. Allah ftahli abwaaba rahmatik. Itu masuk ketika antum masuk gate, masuk pintu aula masjid. Sebenarnya begitu. Namun tetap hukum yang di luar ini itu hukum dengan masjid. Salat tahiyatul masjid di situ boleh. Gitu. Sekarang tanya antum, Pak, pernah enggak salat tahiyatul masjid di bagian luar Masjid Nabawi, bagi yang udah pernah umrah, alhamdulillah. Bukan di dalam aulanya loh, di luar loh. Pernah enggak kira-kira? Enggak pernah? Pernah. Antum berapa Aldo? Karena itu bagian masjid. Apalagi kalau di dalam udah membludak, ya udahlah, tahiyatul masjid di luar. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi bedakan antara bagian area wakaf masjid dengan bagian sehukum dengan masjid. Dan silakan antum refleksikan di musola dan masjid manapun. Tidak semua bagian wakaf masjid berarti hukumnya sehukum masjid, enggak semuanya. Gitu. Antum naruh toko di situ boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari hukum masjid. Cuman sewa tokonya ini nanti harus dikembalikan kepada masjid, kas masjid, bukan pribadi. Kenapa? Karena itu bagian wakaf dan tanah wakaf. Tanah wakaf boleh diputar uangnya, tapi untuk kemaslahatan wakaf, bukan untuk pribadi. Nah gitu. Itu ada lagi tuh hukumnya. Ya seperti itu ya jemaah sekalian. Ya Allah alam. Ya. Untuk apa kapasitas masjid itu untuk? Ya subhanallah. Oh ya. Oke. Oke, paham ya. Itu berarti memang karena ada masalah dan daruratnya. Begini. Pertama, kalau tadi alasannya adalah supaya nggak ngiler dan semisalnya, maka tetap solusinya di dalam. Cuman harus ada solusi lain. Mungkin menggelar plastik atau apa, atau bagaimana,
supaya karpetnya tidak terkotori. Atau misalnya yang mengotori karpet dengan iler bayar denda misalnya, nah itu. Terus diperiksaan subuhnya siapa nih, bagian siapa yang ngiler, itu boleh. Atau melokasikan fulan di sini, fulan di sini, fulan di sini gitu, membagi-bagi. Itu karena darurat boleh. Yang terpenting mereka itu tidak iktikaf di luar hukum masjid. Supaya tidak terjadi syubhat nanti. Kalau di Masjid Hijau itu sampai sekarang dipetak. Karena demi maslahat bersama. Karena banyaknya orang yang masuk. Dan dibatasin. Kebanyakan itu bisa memberikan madarat. Maka masjid mengkadarkan sesuai kadarnya aja. Nah misal dalam satu shaf ini, atau anggap satu orang dapat berhak 2 shaf lah misalnya. Karena nanti selonjoran kan gak bisa satu shaf. Ya dibagi-bagi aja nanti. Ya, ketika setelah tarawih, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan kaflingannya. Ini bukan kebid'ahan, tapi ini maslahat mursalah. Kenapa? Karena dibandingkan dengan akhirnya dipetak keluar dari masjid dan itu menjadi syubhat, lebih baik di dalam masjid agak sedikit crowded tapi dipetak-petak yang itu lebih bermaslahat. Wallahu a'lam, seperti itu. Misal di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya 9 shaf ini dibagi menjadi 4. Nah, 4 secara vertikal. Secara horizontal, ya dibagi aja berapa? Mungkin 4 kali 10, walaupun itu cuma 40. Maka pembatasan itu bukan bermaksud untuk membatasi kaum muslimin, tetapi untuk maslahat kebersamaan saja. Kemudian juga jika ada yang ingin di luar, maka di luar sana. Mungkin digelar karpet. Ya mungkin butuh dana lebih sepertinya, tapi menghindari syubhat aja. Supaya tidak terjadi perselisihan. Lebih baik dikasih tahu sekarang daripada suatu saat ada ustadz luar atau ustadz lain yang akan kemudian mengkritisi itu. Antum udah biasa saat sini, susah dihilangkan. Maka dari awal, atau di sana jadikan ubin seperti masjid ini. Jadikan ubin sehingga syubhatnya hilang. Ubin. Coba sekarang kan fungsinya nggak ada fungsinya di situ. Kemudian diubinin. Memang nganggur di sholat berjamaah biasa nganggur, tapi syubhat itu akan hilang. Di sholat Jumat hilang, i'tikaf hilang. Orang mau main di situ pun lagi i'tikaf ngaji situ, fadhol. Selesai udah itu. Karena apa? Karena secara uruf tanah seperti ini bukan masjid. Orang nggak kenal ini sebagai masjid. Maka hilangkan syubhat itu dengan membuat apapun itu yang diniatkan sehukum dengan hukum masjid. Maka selesai syubhat itu. Begitu. Mungkin untuk jangka waktu secepat ini, dalam 2 pekan jadi itu lantai. Mungkin ya. Gitu. Kan itu nggak difungsikan sebagai parkiran. Maka fungsikanlah sehukum dengan masjid. Niatkan. Plek, jadi masjid. Bedakan dengan lantai kamar mandi. Samakan dengan lantai ini. Itu akan membuat orang menganggap, oh ini masjid. Syubhatnya hilang. Selesai urusan. Gitu. Itu kalau mau pakai dana ya. Kalau nggak mau pakai dana ya di sini. Semua di sini. Mau agak pepes-pepes dikit nggak apa-apa. Namanya i'tikaf kan kayak gitu. Ahlus sufah aja dulu seberapa sih di zaman Nabi SAW mereka dempet-dempetan, nggak masalah dengan itu. Nggak masalah. Masalah yang penting adalah kita bebas dari syubhat ketika i'tikaf. Karena i'tikaf hanya di masjid. Hanya di masjid. Berarti yang hukumnya hukum masjid. Bukan hukum parkiran atau taman. Bukan. Begitu. Wallahu a'lam. Nabi SAW aja itu samping rumahnya apa? Masjid. Sampai ini jendela masjid. Itu balik jendela itu rumahnya Nabi SAW langsung ke kamarnya Aisyah. Gitu. Nabi SAW pernah melongokkan palanya keluar karena ada hajat. Maksudnya keluar masjid. Keluar masjid itu minta sama Aisyah sesuatu. Itu ngelongok gitu dalam i'tikaf. Cuman palanya doang gitu. Itu karena ada hajat. Artinya cukup ketat dalam masalah apa? Mengeluarkan anggota tubuh dari area masjid gitu loh. Ya. Padahal masjid pasti punya teras, insya Allah di Masjid Nabawi dulu zaman Nabi SAW. Tapi beliau tetap di dalam masjid.
Maka usahakan dalam masalah seperti ini hindari syubhat itu gitu loh, supaya lebih selamat. Ya begitu, ini mumpung bentar lagi Ramadan. Ya begitu. Ya begitu Pak Aldo ya dan kawan-kawan. Tapi setelah ini Anda masih diundang nggak ke sini? Enggak Pak, ada kayak gini ngomong kayak ini ya Anda independen aja, bukan bagian dari antum dan juga bukan musuh antum. Ya kalau saran ini diterima, itu kebaikan buat bersama, nanti insya Allah syubhatnya hilang. Kalau tidak ya silahkan. Tapi yang penting Anda udah memberikan penjelasan. Daripada Anda diem, ayo. Sebenarnya Anda diem selama ini, cuman ya udahlah, ada waktunya ya gitu. Ya seperti itu. Ya semoga bermanfaat insya Allah. Dipertimbangkan lagi nanti gimana. Antum berkorban, ya mewakafkan sesuatu seperti ubin, lantai, pembangunan untuk menghilangkan syubhat dalam masalah masjid itu, masya Allah. Antum insya Allah dicatat oleh Allah Ta'ala pahala kebaikan. Dan setiap orang yang sholat atau etikaf di atas lantai yang antum bangun dengan dana antum, itu pahala ngalir ke antum insya Allah. Dan syubhat itu hilang karena jasa Allah dengan izin, jasa antum dengan izin Allah. Begitu ya. Bapak mau nanya tadi? Silakan Pak. Baik. Transaksi m-banking tidak secara mutlak. Ini kan maksudnya apa transaksi ini? Kalau maksudnya membayar, ya maka akadnya tetap sah. Cuman ini hal yang tidak beradab aja. Tapi kalau maksudnya adalah infak tanpa ada maksud jual beli dan dunia di situ, maka nggak ada masalah sama sekali. Seperti misalnya ketika antum mau infak di masjid, di dalam masjid pakai kiris, itu nggak ada masalah karena infak. Memang di situ ada potongan 2.500 berapa gitu misalnya. Potongan ini tidak dianggap sebagai jual beli antara antum dengan pihak bank, melainkan itu kelaziman yang terwujud dalam akad sorof atau transfer. Jadi nggak masalah di sini insya Allah. Apalagi tujuannya sama sekali bukan dunia. Begitu, wallahu a'lam. Jadi nggak masalah. Begitu, wallahu a'lam. Tapi ini udah siang banget. Lihat aja bentar lagi makin dekat dengan waktu asar. Ya jadi kita cukup sampai sini aja insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.